Pada awal 2019 lalu, nama Marcelo yang kita kenal sebagai salah satu pemain terbaik dunia tak mendapati namanya di dalam starter Real Madrid dalam beberapa pertandingan. Ketika itu dalam beberapa laga terakhir yang dilakoni Real Madrid, sosok Marcelo sudah jarang tampil sebagai starter. Biasanya pria asal Brasil itu selalu dipercaya sebagai bek kiri andalan Los Blancos. Usut punya usut, ternyata hal itu disebabkan keputusan sang pelatih Santiago Solari. Pasalnya Marcelo saat ini dinilai sedang tak berada dalam kondisi idealnya. Diceritakan mulai saat itu Santiago Solari dan Marcelo sudah bicara secara langsung jelang leg pertama Copa del Rey. Ketika itu sang pelatih menceritakan pertimbangannya tidak menurunkan Marcelo dalam laga itu. Masalah utamanya adalah karena pemain berambut gimbal itu dinilai tidak berada pada kondisi ideal karena masalah kebugaran dan berat badannya. Marcelo pun menanggapi hal itu dengan menyatakan akan komit untuk melakukan latihan keras dan diet ketat demi menurunkan berat badannya. Dengan demikian ia berharap bisa merebut kembali posisinya sebagai starter di Los Blancos. Seiring berjalannya waktu, statistik yang ditunjukkan Marcelo malah jauh dari kata bek kiri terbaik di dunia, seperti apa yang dikatakan Roberto Carlos. Secara statistik, per 90 menit, tackle, umpan silang, intersepsi dan dribblenya semuanya turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu kesalahan yang dilakukan malah meningkat. Sekali lagi alasan dibalik perjuangannya beragam, mulai dari masalah cedera dan penambahan berat badan hingga potensi hilangnya motivasi. Salah satu faktor lainnya yang membuat Marcelo kehilangan motivasi adalah dia merasa sedih karena ketika itu ditinggalkan oleh sahabat karibnya Cristiano Ronaldo. Terlebih ketika Ferland Mendy didatangkan sebagai pembelian kejutan pada tahun 2019 lalu. Seperti diketahui, penampilannya sampai membuat Marcelo yang merupakan bek kiri senior tersingkir. Beberapa orang meramalkan pemain Prancis itu akan memberikan dampak positif pada musim pertamanya di Santiago Bernabeu ketika dia tiba dari Lyon. Memasuki pertengahan musim, ia membuktikan mengapa Zinedine Zidane menginginkannya dalam pasukan Los Blancos. Sejak kedatangannya, Mendy muncul sebagai pemain yang paling dijamin masuk starting 11. Soliditas yang ditunjukkan Real Madrid di lini belakang sebagian besar berkat pemain Prancis ini. Ia tampaknya jauh lebih berhasil dalam situasi defensif ketimbang rekannya dari Brazil. Setelah apa yang ditunjukkan oleh Mendy, Marcelo benar-benar dihadapkan dengan kenyataan bahwa tempatnya sangat terancam. Perlahan tapi pasti, Ferland Mendy benar-benar konsisten berada di starting 11 Real Madrid. Mendy membuat Marcelo beberapa kali berada di bangku cadangan. Bahkan sepanjang musim 2019-2020 saja, pria Prancis itu telah mentas di 32 laga. Namun begitu, Mendy tak merasa telah mengambil alih tempat Marcelo. Aku tidak berpikir telah mengambil posisi Marcelo. Kami memiliki hubungan yang baik dan sejauh ini dia memberi aku nasihat. Mendy hanya menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Ketika mendapatkan kesempatan, ia berusaha tampil sebaik mungkin. Menurut Zidane, Mendy dipandang lebih percaya diri dari siapapun. Oleh sebab itu, sang pelatih selalu yakin ketika menempatkannya di starting 11 Los Galacticos. Salah satu statistik yang membuat Marcelo memang layak dicadangkan adalah ketika diturunkan dalam pertandingan melawan Cadiz, ketika Los Blancos kalah dengan skor 0-1. Ketika itu, saat diperkuat Marcelo sebagai starter, dari setiap 2 pertandingan Los Blancos hanya memenangkan 1 di era Zinedine Zidane. Kekalahan dari Cadiz adalah kali kedua Marcelo menjadi starter pada musim 2020-2021. Setelah sebelumnya terjadi ketika Madrid menang 1-0 atas Real Valladolid. Jika membandingkan angka-angka untuk pemain yang menjadi starter di posisi bek kiri, Real Madrid sejak 2018-2019
Marcelo bahkan memiliki catatan buruk dibandingkan Sergio Reguilon dan Ferland Mendy. Seperti dilansir Marca, sejak pertandingan Piala Super Eropa melawan Atletico Madrid di Tallinn, Marcelo telah menjadi starter sebanyak 55 kali. Dari 55 pertandingan tersebut, Los Blancos hanya menang 30 kali atau 54%. Pada periode yang sama, Madrid menderita kekalahan 33%. Dengan kata lain, dalam pertandingan di mana Marcelo menjadi starter, 46% Real Madrid gagal menang. Jika melihat data yang dibuat hanya dalam pertandingan La Liga, Marcelo telah bermain sebagai starter sebanyak 38 kali sejak 2018, di bawah asuhan Julen Lopetegui, Santiago Solari, dan Zinedine Zidane. Dari 38 penampilan tersebut, Marcelo mencatat rasio 50% kemenangan, 13% imbang, dan 37% kekalahan. Catatan yang berarti Madrid menderita 1 kekalahan di tiap 3 pertandingan saat Marcelo menjadi starter. Dengan catatan statistik tersebut, rasanya wajar jika Madrid disarankan lebih memilih Mendy menjadi starter di bek kiri ketimbang Marcelo. Bahkan Marcelo disebut seharusnya menjadi bek kiri ketiga jika Madrid tidak melepas Reguilon. Marcelo setelah selama kurang lebih 14 tahun bermain untuk klub sebesar Real Madrid harus mengakui kalau masanya mulai pudar. Meski banyak penggemar yang masih berharap kalau Marcelo bertahan, mereka juga harus mengakui kalau Mendy mulai tunjukkan eksistensi. Dua ex penggawa mereka, Sergio Reguilon dan Theo Hernandez, juga tampil superior di tim anyar mereka masing-masing. Dengan kontrak yang akan habis pada musim panas 2022 mendatang, tak ada alasan kuat mengapa Marcelo harus bertahan. Kedua belah pihak perlu memikirkan masa depan tanpa ada satu pihak yang merasa tidak dihargai.